tempel terus pada nesting karena akan menimbulkan panas sehingga nanti akan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya menggunakan nesting ya, dan bagian-bagian daripada nesting itu difungsikan untuk apa. Karena kalau kita tidak sedikit mengenal tentang bagaimana cara menggunakan nesting, itu nanti akan berakibat fatal dan bisa melukai daripada tangan kita. Bagaimana caranya? Simak videonya, ikuti terus videonya seperti ini. Ya, ini adalah nesting, yang mana ini adalah nesting standar militer ya teman-teman. Ya, karena di era sekarang ini banyak keluaran nesting-nesting. Selain nesting militer juga ada nesting yang odor-odor, tapi kali ini saya akan bahas tentang nesting militer ya. Jadi ketika seperti ini teman-teman buka dulu ya. Nah, ketika teman-teman buka tasnya, teman-teman akan menemukan beberapa bagian ya. Jadi ini pengait ya, seperti kawat. Terus ada ini ya. Saya biasanya menyebut ini sebagai centing ya teman-teman ya. Oke. Terus sama ini juga ya, centing. Terus bagian dalamnya ya. Oke, kita lepaskan dulu ya. Oke, ini adalah bagian yang berikutnya daripada nesting militer atau nesting tentara ya. Oke, ini satu ya. Oke, dua. Oke, tiga. Oke, ketika teman-teman sudah membuka daripada nesting tersebut, teman-teman akan menemukan beberapa bagian daripada nesting ya. Nah, ini bagian-bagian daripada nesting tersebut ya. Yang pertama, pengait ini ya, ini ada fungsinya, bukan hanya sekedar variasi saja ya. Ini ada fungsinya. Terus yang kedua, centing ini ya, atau canting ini ya. Jadi kalau di bagian ujung ada bentuk yang berbeda ya, bagian ujung sama ujung sini ada bentuk yang berbeda, semuanya berfungsi ya, semuanya berfungsi. Tidak hanya sekedar hiasan ya, dan tidak hanya bagian ini saja yang difungsikan, tapi ini juga bisa berfungsi ya. Oke, yang berikutnya teman-teman, yang model seperti ini ya, yang agak tipis ya, agak tipis dan ada kedua seperti telinga ini ya. Ini kalau saya pribadi ya, ini untuk penggorengan ya. Jadi segala macam bentuk aktivitas ingin menggoreng lauk, tempe, tahu, terus telur, terus apalah itu yang namanya lauk atau disebut dengan ikan ya. Jadi digoreng di sini dan menggunakan daripada minyak goreng ini. Ini fungsinya untuk menggoreng lauk ya. Terus yang berikutnya ini ya teman-teman. Nah, oke. Ini kalau saya secara pribadi, ini saya gunakan untuk memasak nasi ya, atau menanak nasi ya. Jadi yang seperti ini, dan ada kedua lubang ini ya. Bagian sini satu dan bagian sini satu lagi. Ini untuk menanak nasi ya, yang modelnya seperti ini. Terus yang modelnya seperti ini, nah ini ya, yang modelnya seperti ini agak lebar dan ada kedua telinga. Ini saya secara pribadi biasanya saya gunakan untuk memasak air, memasak sayur ya. Jadi saya gunakan yang bagian ini. Nah ya, ketika tiga bagian daripada nesting sudah dibuat untuk masak ya, di bawahnya sudah ada kompor. Bagian yang ini untuk mengangkat telinga daripada nesting tersebut. Kalau memang satu dirasa kurang, nah, satunya lagi ditambahkan. Jadi dua gini ya. Oke, baru diangkat. Terus fungsi daripada bagian canting yang satunya ini, nah, ini untuk mengangkat juga. Nah, ya. Jadi semua bagian daripada nesting dan canting ini ada fungsinya
ya. Jadi ketika teman-teman memasak nasi ya, ketika nesting yang bagian seperti ini sudah berada di atas kompor, teman-teman bisa menggunakan pengait ini ya, masukkan di dalam lubang yang satu pengaitnya, terus satunya juga ya. Nah, ketika sudah diangkat. Oke. Dan yang perlu diingat teman-teman, untuk pengait ataupun canting ini, ketika nesting ini berada di atas kompor dan kompor itu menyala, pengait ini jangan sampai tertempel terus pada nesting, karena akan menimbulkan panas sehingga nanti akan melukai tangan kita ya. Jadi dilepas saja kalau dirasa sudah mulai selesai hasil masakannya, baru dipasang ya. Oke. Sama seperti daripada centing tadi ya. Jadi jangan dibiarkan seperti ini pada saat nesting berada di atas kompor dan kompor menyala, karena akan ikut panas juga nanti. Jadi biarkan aja, kalau memang sudah selesai masakannya baru diangkat. Untuk menghemat daripada bahan bakar, teman-teman bisa langsung fungsikan ketiga bagian daripada nesting. Jadi yang pertama masak nasi, yang kedua letakkan bagian nesting yang kedua untuk masak sayur atau air, yang ketiga untuk menggoreng lauk atau ikan ya. Karena apa? Dari nesting yang paling bawah ini akan menimbulkan uap panas, sehingga yang panas atas hingga masuk di yang paling atas juga. Jadi simple, tidak terlalu boros bahan bakar juga ya. Seperti ini ya. Mungkin itu saja video dari saya tentang bagaimana cara menggunakan nesting, terus fungsi daripada bagian-bagian nesting tersebut untuk apa, dan itu adalah versi saya, cara saya. Terima kasih dan salam pertemanan.